tema khusus hari ini, tinggal dalam kebenaran. Tinggal dalam kebenaran. Konteksnya di 2 Timotius 3 ayat 10-17. Nah, perenungannya adalah ini. Kapan kita dapat mengukur kekuatan fondasi bangunan? Terutama bangunan kehidupan yang kita bangun. Kapan gitu ya? Kalau kita bandingkan dengan pembacaan di Lukas 6 ayat 46-49, orang yang membangun rumah di atas 2 macam dasar, saudara bisa lihat kapan sih diuji itu rumahnya. Kapan saudara? Saat banjir datang. Wis. Banjir bisa berbicara tentang yang gambar itu. Itu bukan banjir ya, angin. Saya nyari banjir, nggak dapat saudara. Ada copyrightnya, nggak boleh diambil. Ya saya ambil, kira-kira lah ya. Rumah yang diterpa angin, diterpa banjir. Apa maksudnya? Hidup kita diterpa masalah. Itu bisa kelihatan kapan dasarnya seperti apa. Ya, ayat itu bilang kalau rumahnya dasarnya nggak bagus, rumahnya akan rusak banget. Tapi kalau dasarnya bagus, rumahnya bisa bertahan. Ada rusaknya, ada bentuknya iya, tapi dia bisa bertahan dengan baik. Tapi yang menarik adalah gini, waktu banjir kita bisa lihat di ayat itu, kalau orang Yahudi ngomong air itu berkat saudara. Berarti berkat yang kayak banjir. Wah. Ada orang begitu susah, teguh ya. Begitu punya banyak, merasa bisa semua, berkatnya berlebih-lebihan. Hilang. Kalau home, saya berdoa foundationnya kuat. Artinya nanti kita berdoa itu modal kita dengan perkiraan tahun 2023 di mana apa resesi aja. Tapi yang ajaib adalah gini, kita orang-orang yang punya pengharapan tuh. Resesinya mah ada, yang bisa kita doakan, Tuhan kalau bisa jangan resesi. Kayak minta jangan resesi. Tapi dengar ya, kalaupun resesi, kita nggak kehilangan pengharapan. Amin. Nah, perenungannya kemudian adalah bagaimana kita mempertahankan pondasi iman kita di tengah masa-masa yang sukar. Nah, kita mau belajar itu ya saudara. Karena dengar, ditolak pun dia datang. Pasti ada masa-masa up rasanya dan berat dalam kehidupan kita. Ada masa-masa transisi dalam hidup kita. Apalagi yang hari-hari kita hidupi, kantor saudara, keluarga kita. Manusia menajamkan sesamanya. Belum situasi. Kenapa situasi saya taruh terakhir? Karena sebenarnya situasi itu paling belakang mempengaruhi kita. Yang kena di kita nomor berikut itu harus selalu sesama. Tiba-tiba PHK. Kita pundung ya Kak. Sedih, kepikiran. Tapi yang jadi masalah adalah waktu di rumah. Menyelesaikannya. PHK ya, itulah istrinya datang langsung. Itu kamu tuh memang kalau kamu tuh kalau kerja tuh suka males. Kita tuh berantemnya di situnya. Yang tadi tuh cuma trigger ya. PHK-nya mah cuma trigger. Putus kontraknya cuma trigger. Tapi berantemnya itu yang jadi masalah. Jadi sering kali situasi cuma trigger. Yang menajamkan kita ini yang harus kita lihat. Baca firman Tuhan dalam konteks kita. 2 Timotius 3 ayat 10-17. Saudara yang sudah di home, saudara mengerti bahwa untuk kita firman Tuhan center. Amin. Pusat maksudnya, bukan center lampu. Ya, center lampu juga. Oke, ya. Kita baca ayat 10 yang wanita, bergantian pria kemudian ayat 11. Siap ya? Wanita ayat 10, kemudian 11 wanita, kita baca sampai 17. 10 wanita, 1, 2, 3. Tetapi cara hidupku, imanku, kesabaranku, kasih. Pria, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonius dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. 12 wanita. Mau hidup beribadah
Amin ya, amin ya. Ayat 12 luar biasa ya. Jadi kalau ada yang bilang gini sama saudara, percaya Tuhan Yesus, nggak akan hidup enak saja. Dengar ya, memang enak, tapi nggak enak-enakan. Ya nggak malas-malasan. Kita enak karena apapun situasinya, kita punya pengharapan, itu enaknya. Tapi dengar tuh, Yesus saja menderita aniaya. Kok kita mau hanya selalu sesuai yang kita mau? Oh, kadang nggak gitu. Oke? Itu yang kebenarannya. Oke, terus ya, tadi wanita, pria, 1, 2, 3. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, Terus mereka menyesatkan dan disesatkan. Wanita, 14. Tetapi pada kebenaran yang telah engkau terima dengan selalu, 15, pria, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 16 wanita, 1, 2, 3. Perbaiki kelakuan, mendidik orang, sama-sama 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Diberkatilah kita yang bukan hanya dengar tapi juga melakukannya. Amin. Nah, yang menarik di konteks ayat tadi, kita tadi sempat baca ayat ini nih. Tetapi hendaklah, ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadaku. Nah, terjemahan bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu yang di atas tuh. Kata hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran, itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggris malah lebih casual ya. But as for you, continue in what, jadi casual banget ya. Hanya terusin aja apa yang engkau sudah belajar dan engkau sudah diyakinkan gitu. Have learned and have become convinced of. Ya kan? Itu NIV-nya. Bahasa yang menarik adalah bahasa Yunani-nya, kata berpegang dalam kebenaran, itu diterjemahkan satu kata aja, saudara. Menarik ya. Mene, abide, tinggal, tunduk, patuh, abide, mene, tinggal. Dan bahasa Indonesia ada terjemahan bagus di situ. Engkau terima, jadi memperlakukannya tuh terima dan meyakini. Makanya kata abide-nya tuh komplit ya. Tinggal tuh gitu tuh, menerima, meyakini. Karena ada orang tuh nerima sebagai informasi. Tahu harus ke gereja? Tahu. Ke gereja? Enggak. Kenapa? Enggak yakin dia. Dia terima sebagai informasi, tapi enggak dihidupi. Itu yang terjadi loh. Ya, itu yang terjadi. Kita ngerti bahwa memberi itu adalah apa ya? Bukti kasih kita sama Tuhan. Ada orang memberi karena alasan yang salah loh. Dia memberi karena pingin dipelihara sama Tuhan. Dia pikir Tuhan tuh kayak centeng atau enggak. Kayak preman. Kalau enggak dikasih, marah. Kita dihukum. Ntar kecelakaan. Ntar sakit. Ntar rumah kecurigaan. Dia memperlakukan Tuhan kayak gitu. Tapi dengar ya, kadang-kadang dengan alasan yang salah, orang memberi lebih loh. Sama Tuhan, ya. Orang memberi perpuluhan, wah kenapa? Takut misalnya. Dia memberi lebih. Yang ajaibnya ada orang sudah nerima kebenaran, hidup kita harusnya memberi. Memberi karena cinta, memberi karena kasih. Dengar ya, enggak memberi. Kok dia terima informasinya, tapi dia enggak yakin loh. Ada orang cuma terima tapi enggak yakin. Saya percaya ini jadi fondasi yang harus kita rubah hari ini. Sesuatu yang kita terima bukan saja jadi informasi, tapi jadi transformasi. Mentransformasi hidup gitu loh. Nah, gimana caranya?
luar biasanya ayat tadi ngasih 2 usulan untuk kita. Ya. Poin yang pertama, ini dahsyat nih. Tadi saudara baca ya, di ayat, coba kita lihat tadi. Ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Firman Tuhan memberi saran untuk kita, marilah kita mengingat-ingat orang-orang yang telah mengajarkan kepada kita tentang kebenaran. Ayat ini konteksnya Paulus lagi ngomong sama Timotius. Anak muda nih, Timotius aku gitu. Enggak lah ya. Paulus ya saya. Timotius muda sekali. Nah, untuk Timotius siapa yang ngajarin dia konteksnya waktu itu ya? Nih. Ya. 2 Timotius 1 ayat 5 bilang gini, sebab aku teringat akan imanmu, ini Paulus ngomong sama Timotius, yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di siapanya? Di omanya, di neneknya Louis. Ini oma-oma di sini. Ya. Dan dalam ibumu si Eunike. Yang aku yakin juga di dalam dirimu. Jadi nurun nih 3 turunan. Oma, mama, oma ngajarin mama, mama ngajarin. Yang menarik adalah ini juga, Kisah 16 ayat 1 kita mendapatkan informasi di situ. Paulus datang ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya orang Yahudi, si Eunice, orang Yahudi tapi namanya udah nama Yunani. Oke, berarti warga negara Roma nih. Yahudi dan menjadi percaya. Artinya kan banyak orang Yahudi juga nggak percaya Yesus. Ini dia percaya Yesus. Sedangkan ayahnya orang Yunani. Jadi ini pernikahan beda kepercayaan nih saudara. Karya Tuhan pun ada untuk keluarga model. Bagaimana iman itu dari oma, mama, turun ke Timotius. Ini ada sebuah disiplin di tengah rumah tangga yang dijalankan oleh dari ujung dari. Hari ini saya mau dorong kita untuk mengingat-ingat siapa yang narik. Karena apa yang ditaburkan orang-orang itu tinggal di sini. Saudara, waktu mengingat itu kita tahu ya ampun hidup itu banyak doain orang yang udah didoain orang. Ada orang-orang yang telah nabur sesuatu dalam hidup kita. Dilihat itu? Mamaku kerja untuk pendidikanku hari ini. Saudara ingat itu loh. Orang-orang yang sudah naruh kebenaran di dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan itu bukan selalu ayat. Mungkin kebaikannya. Mungkin apa yang pertolongannya. Itu harus kita ingat. Yang kedua, ayat yang kita lihat, tadi kita bisa melihat betapa Timotius sudah mengalami manfaat dalam pembacaan kitab suci. Lagi ya, saya menekankan mengalami manfaat. Kenapa? Karena gini loh saudara. Misalnya kayak kita orang tua ya, itu untuk anak kita, untuk sekolah gitu. Itu dia ujian, kita kayaknya ujian juga. Sekarang juga, anak kita ujian kok, mamanya malah udah nongkrong juga. Untuk sekolah, tapi pernah nggak saudara, kita dorong betul dia punya pengalaman firman? Pernahkah kita tungguin anak kita dan bilang, yuk baca yuk, 1 ayat aja. Baru ceritain sedikit, tau nggak, mami dulu tuh gini loh, mami waktu baca ayat ini gini. Papi punya pengalaman dengan ayat ini. Kita mendorong sebuah pengalaman firman. Kita itu dulu nih. Mungkin kita ke gereja selalu dipaparkan dengan ini. Kejatuhan, kemudian penebusan. Wow, kita memang jatuh dalam dosa. Tapi ingat, ditebus. Tuhan sudah tebus kita.
Engkau kan sudah jatuh dalam dosa nih. Jadi kalau minggu dari Senin sampai Sabtu merasa gagal, nanti berita di sini, tenang. Tuhan sudah menebus kita dengan kasih-Nya. Amin, amin. Semangat. Tapi yang menyedihkan adalah kita ketemu Senin lagi. Yang kemungkinannya fall lagi. Setelah itu kita makin dewasa, kita mengerti ini. Ternyata Tuhan itu sudah sedari dulu merencanakan kita dengan hal yang dahsyat. Kita diciptakan sesuai gambarnya. Memang di tengahnya kita jatuh karena dosa, ditebus. Tapi lihat nih, ada pemulihan di ujungnya. Nah, ini berita Pentakosta yang sering kita terima. Ya. Tapi saya mau dorong saudara nambahin satu. Ini. Tadi ya, Tuhan mencipta dahsyat ya. Memang kita gagal. Dan terima penebusan. Tambahkan ini dalam kita. Pembaharuan. Saya menemukan ada orang gak melewati pembaharuan. Kita memperoleh pemulihan, tapi orangnya gak berubah. Lagi ya. Setelah ditebus, dipulihkan. Itu kesempatan untuk kita terima pembaruan. Ada masa-masa kita down nih. Tapi waktu down itu apa yang kita temukan sih sebenarnya? Penemuan kita di dalam masa-masa sukar kita, itu menentukan sebuah pemulihan yang sempurna. Tadi malam kami membahas tentang Ayub salah satunya. Ayub itu dipulihkan dulu, diterima pembaharuan dulu, baru hidupnya dipulihkan saudara, secara yang kelihatan. Dia sakit, dia kehilangan. Ya, di ujungnya dia bilang gini, Tuhan, iya Tuhan yang besar, Tuhan punya rencana. Ayub itu saudara setelah ditinggal, terima pembaharuan, sakit dan lain-lain, dia terima pembaharuan. Pembaharuan, setelah terima pembaharuan, apa yang dia terima? Dia peace, terima damai sejahtera. Situasinya berubah? Belum kaya lagi? Belum. Mungkin masih ada sisa-sisa korengnya tuh sedikit. Walaupun garuknya udah gak pakai beling gitu. Masih ada, tapi peace. Hari ini pembaruan seperti itu yang kita mau tuju dulu. Bukan karena situasi loh. Kita mungkin akan masuk sebuah situasi yang kurang mengenakan. Tapi saya berdoa, sumber damai sejahtera kita bukan situasi. Tuhan. Engkau akan terima pembaharuan, hidupmu baru. Nanti kalau saudara baca di Ayub 42, Tuhan langsung bilang gini, setelah diperoleh, layani sahabat-sahabatmu kemarin tuh, yang 3 orang tuh. Layani ya. Wah, belum dipulihkan, udah melayani. Dengar ya saudara, ini di masa sukar, mungkin ada kesempatan terbuka untuk melayani. Jangan bilang gini, aku belum dipulihkan loh. Aku masih banyak yang belum beresnya, banyak. Kok aku belum bisa melayani lah. No. Kebalikan. Justru waktu engkau terima pembaharuan, fungsinya untuk kita bisa melayani. Melayani dengan apa? Dengan lebih empati. Iya dong. Bukan dengan kesempurnaan. Saudara, kita tuh gak sempurna. Kita banyak kacaunya. Tapi kita melayani bukan dengan kekacauan kita. Kita melayani dengan anugerahnya Tuhan.